Kita di sini akan melakukan presentasi tentang internet switching. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Dari sebelah kanan saya ada Mas Ananda Farhan Ramadan dengan NIM 2211101705 dan Saya Dewi Setiadi dengan NIM 2211107003. Saya Wiwit Febriansa dengan NIM belakang 31. dan saya sendiri Abdul Rahman dengan NIM belakang 034. Dan saya Fitri Oktaviana dengan NIM 2211107013. Baik, kita langsung aja lanjut ke materinya. Oke, yang pertama, apa itu Ethernet? Jadi Ethernet adalah jaringan komputer menggunakan kabel yang memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat yang berada dalam sebuah local area network atau LAN. Selain itu, Ethernet digunakan secara luas untuk menghubungkan komputer, perangkat, dan sistem dalam suatu jaringan area lokal. Mengapa sih perlu switching di dalam jaringan Ethernet? Karena untuk menghubungkan banyak perangkat seperti komputer, printer, server, dan banyak perangkat lainnya. Awalnya menggunakan hub untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Namun hub tidak efisien karena hanya memancarkan data ke semua perangkat dalam jaringan. Untuk fungsi switching ini bisa mencegah tabrakan data. Yang kedua, bisa lebih efektif dalam penggunaan bandwidth, dan yang ketiga bisa meningkatkan kecepatan data lebih tinggi. Selanjutnya bingkai Ethernet atau Ethernet frame. Yang pertama, Ethernet encapsulation. Ethernet adalah teknologi LAN yang digunakan saat ini. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan disk. Yang kedua, data link supaya protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah. Mereka adalah LLC dan MAC. Yang ketiga, data encapsulation. Encapsulation data IEEE 802.3 meliputi yang pertama bingkai Ethernet. Bingkai Ethernet ini adalah struktur internal bingkai Ethernet. Yang kedua, pengalaman Ethernet. Pengalaman Ethernet di sini mencakup alamat MAC sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai Ethernet dari Ethernet NIC ke Ethernet NIC pada LAN yang sama. Yang ketiga adalah deteksi kesalahan Ethernet. Bingkai Ethernet menyertakan cuplikan urutan pemeriksaan bingkai atau FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Dan yang keempat adalah mengakses media. Untuk Ethernet yang selanjutnya yaitu frame width. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 bit dan maksimum yang diharapkan adalah 1518 bit. Jika ukuran frame yang ditransmisikan kurang besar atau lebih besar, maka perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Baik, ya selanjutnya ada alamat MAC internet. Yang pertama yaitu alamat MAC dan hexadesimal. Untuk alamat MAC dan hexadesimal, yaitu alamat MAC internet terdiri dari biner 48 bit dinyatakan menggunakan 12 itu 11111 dapat dipresentasikan dalam hexadesimal sebagai rentang 00. Yang kedua, saat menggunakan hexadesimal, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi 8 bit. Yang kedua, angka hexadesimal sering kali diwakili oleh nilai yang diawali dengan 0 kali, contoh mis 0 kali 73 untuk membedakan antara nilai deksimal dan hexadesimal. Yang ketiga, hexadesimal juga dapat diwakili oleh subscript 16 atau diikuti angka hexadesimal. Yang kedua ada alamat MAC Ethernet. Alamat MAC Ethernet ada beberapa poin, yaitu dalam LAN Ethernet setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Yang kedua, alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digital hexadesimal. Yang ketiga, semua alamat MAC harus unik
untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Yang keempat, alamat MAC Ethernet terdiri dari kode OUI vendor 6 heksadesimal diikuti dengan angka 6 nilai heksadesimal yang ditetapkan vendor. Yang ketiga ada alamat MAC Ethernet pemrosesan bingkai. Yang satu yaitu saat perangkat meneruskan pesan ke Ethernet dan alamat MAC tujuan. Yang kedua, saat NIC menerima frame Ethernet, NIC akan memeriksanya alamat MAC tujuan untuk melihat apakah cocok dengan fisik alamat MAC yang disimpan dalam RAM. Yang kedua, perangkat apapun yang menjadi sumber atau tujuan Ethernet frame akan memiliki Ethernet NIC dan oleh karena itu. Yang keempat, alamat MAC unicast terdiri dari alamat MAC unicast adalah yang unik alamat digunakan ketika bingkai dikirim sebagai protokol resolusi alamat atau ARP. Menentukan alamat MAC tujuan menentukan sumber yang dari alamat MAC. Yang kelima ada alamat MAC Ethernet siarkan alamat MAC. Alamat MAC Ethernet bingkai siaran Ethernet diterima dan fitur siaran Ethernet adalah sebagai memiliki MAC tujuan dalam heksadesimal. Yang keenam ada alamat MAC Ethernet. Alamat MAC itu tujuan dari 01/0005E saat data yang di enkapsulasi adalah data multicast IPv4 dan A. Alamat MAC tujuan 33/33 saat di enkapsulasi data adalah paket multicast IPv6. Yang kedua ada MAC tujuan multicast lain yang dicadangkan alamat ketika data yang di enkapsulasi bukan IP. Yang keempat, ini membanjiri semua port switch Ethernet kecuali yang support. Yang terakhir, seperti halnya alamat unicast dan siaran IP multicast, alamat memerlukan MAC multicast yang sesuai. Ya, yang selanjutnya tabel alamat MAC. Yang pertama, switch Ethernet menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Alamat MAC tidak memperhatikan protokol DA di dalam frame seperti paket IPv versi 4, ARP atau IP versi 6. Keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2. Ini termasuk dalam switch fundamentals yang dimana switch hanya mengambil keputusan berdasarkan alamat MAC pada layer 2. Di setiap kali sebuah frame masuk, switch memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk menentukan jalur penerusan. Perbedaan dengan book lama yang hanya mengulang bit keluar ke semua port kecuali port masuk. Penting untuk dicatat bahwa ketika switch baru dinyalakan, tabel alamat MAC masih kosong. Tabel ini kadang-kadang juga dikenal sebagai tabel memori beralamat konten. Yang kedua, switch timing and forwarding. Periksa alamat MAC sumber. Jika alamat MAC sumber tidak ada, alamat tersebut ditambahkan ke tabel bersama dengan nomor port masuk. Ini dilakukan dengan membandingkan alamat MAC sumber frame dengan daftar yang sudah ada dalam tabel. Jika alamat MAC sumber belum terdaftar, maka alamat tersebut akan ditambahkan ke dalam tabel bersama dengan nomor port masuknya. Yang kedua, periksa alamat tujuan alamat. Jika tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame masuk. Yang berarti switch selanjutnya akan mencari
alamat tujuan jika alamat tersebut bersifat unique guess, switch akan mencocokkan dengan entry dalam tabel alamat mapnya. Yang ketiga, filtering frames. Ketika switch menerima sebuah frame dari perangkat yang berbeda, switch akan memeriksa alamat map pengirim. Ketika switch menerima sebuah frame dari perangkat yang berbeda, switch akan memeriksa alamat map pengirim. Dengan begitu, apabila alamat map tujuan sudah terdaftar dalam tabel map switch, maka switch akan melakukan penyaringan terhadap frame tersebut dan mengirim melalui satu port yang sesuai. Oke, selanjutnya ada kecepatan pengalihan dan metode penerusan, yang dimana switch metode penerusan terdapat dua, yaitu metode forward and save, dan yang kedua ada metode cut through switching. Metode save and forward yaitu metode yang menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Jika CRC valid, maka switch akan mencari alamat tujuan yang menentukan angka muka keluar. Kemudian frame diteruskan keluar dari port yang sesuai. Yang kedua ada metode cut through switching, yaitu metode yang menuliskan frame sebelum diterima. Seluruhnya setidaknya alamat tujuan frame terlebih dahulu diperiksa atau dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Kemudian ada peralihan melalui jalur, yang dimana dalam peralihan ini switch akan melakukan buffering terhadap frame untuk membaca alamat MAC tujuan. Terdapat dua peralihan, yaitu fast forward dan yang kedua itu ada free fragment. Yang dimana fast forward yaitu akan memberikan latensi yang rendah dengan meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Karakteristik metode ini adalah akan memulai penerusan sebelum seluruh paket diterima. Yang kedua ada free fragment atau peralihan bebas fragment, yaitu hubungan antara latensi tinggi dan integritas tinggi pada peralihan simpan dan maju, serta latensi yang rendah dan berkurangnya integritas peralihan maju cepat. Metode ini akan melakukan pemeriksaan kesalahan yang terjadi pada 64 byte pertama frame sebelum meneruskan. Selanjutnya ada buffer memori pada soklat, yang dimana switch Ethernet buffer menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum diteruskan ke port tujuan yang sedang mengalami kemacetan jaringan. Terdapat dua metode pada buffering, yaitu metode memori berbasis port dan berbagi memori. Yang dimana memori berbasis port metode yang akan menyimpan frame yang terhubung ke port input atau output ke dalam antrian. Kemudian jika ada port tujuan tidak mengalami kemacetan, metode ini akan mengirimkan secara langsung atau mengirimkan frame ke port tujuan sesuai dengan traffic atau antrian. Yang selanjutnya ada berbagi memori atau share memori. Metode ini akan menyimpan semua frame ke dalam buffer memori umum yang dapat digunakan bersama oleh semua port switch, dan jumlah memori buffer akan dialokasikan secara dinamis. Frame pada metode ini akan diterima pada satu port yang kemudian dikirim kembali ke port lainnya. Selanjutnya ada pengaturan duplex dan kecepatan. Yang pertama ada full duplex, yang dimana kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Yang kedua ada half duplex, yang dimana hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami akhiri. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kita sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.